kemenangan yang kedua ini. Artinya Pemko kalah 2-0 gitu ya atas gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, Medan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan Muhammad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Ya, sahabat-sahabat hukum pidana, kali ini saya kedatangan lagi tamu yang sama untuk persoalan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Dalam part 1 saya sudah menyampaikan dan tamu-tamu saya, teman-teman saya juga dari Medan, yaitu Pak Miduk Huta Barat. Selamat pagi, Bang. Pagi, Pak Sofyan. Selamat pagi semua pendengar. Pak Redianto Sidi, SHMH. Selamat pagi, Bang Redi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, sobat-sobat. Iya, senang sekali nih ketemu kembali, Bang Miduk. Ini ada di mana nih, Bang? Di Lapangan Merdeka, Bang. Yang jelas. Lapangan Merdeka. Ya. Posisinya di mana, Bang? Kan topiknya tetap Lapangan Merdeka. Ini saya pas di dinding monumen. Oke. Tetapi backgroundnya saya ambil ke belakang saya, ke lapangan. Supaya lapangan itu memang terlihat ya. Bukan monumennya. Iya. Itu. Kalau Bang Redianto, ada di mana, Bang? Saya ada di Haris Memorial Training Center di Desa Jarung Galang, Deli Serdang, Bang. Di diklatnya Yayasan Humaniora, LBH Humaniora. Iya. Jadi kami ini ada di 3 kota yang berbeda nih. Kalau saya ada di Jakarta, walaupun backgroundnya kantor pos ya, itu manipulasi sebetulnya. Kecintaan saya pada cagar budaya, itu juga cagar budaya kantor pos. Di sebelah, di depannya itu Lapangan Merdeka ya, persis ya. Kalau kita ada dia di pojok itu kan. Pojok ya. 19-11. Iya. Iya, sahabat hukum pidana, kita baru saja dapat informasi ya tanggal 3 Februari pada bulan Februari 2022, yaitu Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor perkara Rek 549 PDT 2021 PT Medan itu telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan tentang status Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Sekali lagi ini kemenangan ya warga Sumatera Utara yang diwakilin oleh Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara yang dipimpin oleh Dr. Redianto Sidi. Nah, saya mungkin pertama kali akan nanya dulu nih ke Bang Miduk ya. Kira-kira pasca putusan ini apa Bang Miduk sebagai wakil dari masyarakat sipil yang kuasanya nanti diberikan, yang kuasa hukumnya diberikan kepada Dr. Redianto terhadap kemenangan yang kedua ini. Artinya Pemko kalah 2-0 gitu ya atas gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, Medan. Ya, saya waktu bersidang pertama kali ini di Pemko, Pak Sofyan, ya, memang bahasa itu lawan dan apa ya, memang kayak beradu jotos ya, 2-0 gitu ya. Padahal kita kan mau mencari keadilan nih. Jadi sebenarnya kita dari koalisi ingin menunggu sebenarnya putusan resmi dari Pengadilan Tinggi itu pertama sekali diserahkan kepada kuasa hukum kita sehingga kita bisa menerimanya dari kuasa hukum. Itu yang pertama. Dan salinan putusan itu sampai sekarang itu belum kita terima, salinan dari putusan Pengadilan Tinggi itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu batasan tentang kasasi atau tidaknya wali kota itu tentu kan ada permintaan secara resminya. Dan kita dari koalisi juga belum menerima itu. Karena itu terima kasih buat Pak Ahmad Sofyan pagi ini, pada hari Minggu ini dengan waktu dan kesibukan dia menyempatkan untuk membuat talk show ini supaya publik tahu bahwa kita masih bekerja untuk Lapangan Merdeka ini. Dan supaya publik juga tahu bahwa kuasa hukum kita juga bekerja untuk ini dan terus memantau. Karena itu terima kasih pagi ini supaya apa yang dipantau oleh kuasa hukum dan koalisi melalui diskusi podcastnya Pak Ahmad Sofyan ini kita bisa sampaikan kepada publik.
bahwa putusan pengadilan tinggi salinan itu belum kita terima. Okay. Yang kedua, bahwa kasasinya wali kota atau tidak, itu juga belum kita terima. Dan yang ketiga, apakah putusan pengadilan tinggi ini udah inkrah? Itu yang kita menantikan. Nah, saya kira saya poin di situ dulu. Ya, oke Bang. Sekarang bagaimana reaksi ya atas putusan itu? Maksud saya reaksi di sini adalah kan sudah ada putusan pengadilan tinggi Sumatera Utara yang memperkuat putusan pengadilan negeri Medan. Reaksi yang saya maksudkan adalah reaksi Pemko Medan. Kan Abang pasti sudah membangun komunikasi dengan pihak Pemko Medan. Pertama, apakah mereka sudah mengetahui bahwa ada putusan pengadilan tinggi Medan yang memperkuat putusan pengadilan negeri Medan? Dan kira-kira apa langkah yang mereka tempuh? Apakah mereka akan mengajukan kasasi atau mereka menerima putusan itu? Sepengetahuan Abang seperti apa? Iya, makasih Bang Ahmad Sofyan. Bahwa kita berkomunikasi dengan Pemko karena ini urusan publik, kan saya sudah sebelumnya jauh sebelumnya menyampaikan kami tidak mau membangun komunikasi yang bersifat tertutup. Oke. Karena itu saya secara langsung tidak ada kontak dengan Pemko Medan atau kawan-kawan dari koalisi juga atau senior-senior juga. Kami hanya menyampaikan kepada publik melalui seperti ini, ada talk show, ada juga dari radio, dan ada konferensi pers, dan ada menulis bahwa kita memang merespon, wali kota sudah menetapkan lapangan ini sebagai cagar budaya. Sudah. Tetapi, apa yang kita maksud dengan keputusan salinan pengadilan tinggi menolak, dan apakah ini sudah bersifat inkrah, itu penting supaya koalisi tahu, karena sekarang melalui media, Pemko mengatakan bahwa dia sedang mendesain ini lapangan Merdeka ini untuk ditata. Maka kita takut dan khawatir dengan adanya ulur-ulur waktu seperti itu, tim desain berjalan, nanti desain ini tidak sesuai dengan regulasi undang-undang cagar budaya atau Perda Cagar Budaya itu sendiri, supaya lapangan Merdeka ini sebagai sebuah ruang publik yang terbuka dan dia adalah statusnya cagar budaya, itu kan harus sesuai seperti itu diperlakukan oleh Pemko Medan melalui tim ahli atau tim penataan dia, arsiteknya gitu maksud kita yang dia tunjuk. Itu pentingnya. Jadi sampai sekarang belum ada, kalau saya khawatir takut istilahnya salah, apakah rencana penataan lapangan Merdeka itu sudah sesuai dengan keinginan koalisi masyarakat sipil sebagaimana gugatannya, atau mereka membuat secara tertutup tidak melibatkan masyarakat sipil dalam mendesain ulang lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, Bang? Apa informasi yang mendapat soal itu? Kekhawatiran itu tadi yang ada dalam pikiran Pak Ahmad Sofyan itu juga yang terjadi di kita, udah pasti. Itu sangat umum sekali gitu loh. Tetapi bukan keinginan koalisi, keinginan regulasi. Ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 tahun 2000, nomor 11 tahun 2010. Ada Perda Cagar Budaya juga nomor 2 tahun 2012. Tentu juga ada perwal yang sudah diterbitkan oleh wali kota sebagai cagar budaya ini, itu apa saja. Kan begitu, bukan maunya koalisi. Tentu di koalisi nanti ada orang sejarah, ada orang budayawan, ada kemudian ada para tokoh, ya nanti kira-kira kriteria rancangan penataan lapangan Merdeka ini sebagai cagar budaya itu udah ada nggak? Memang kami perlu informasikan, kemarin hari Sabtu sekitar sore saya dikontak sama dinas P2 KR Medan. Itu adalah dinas Perkim. Ada Pak Iwan. Dia meng-WA surat undangan hari Senin tanggal 25 jam 10. Koalisi diundang dari ada 15 lembaga-lembaga yang lain. Itu mengikuti FGD yang ketiga sudah. Di kantor Dinas Penataan Perumahan dan Permukiman Tata Ruang Medan itu. Memang diundang. Ini sudah FGD yang ketiga. Jadi FGD pertama dan kedua kan sudah jalan. Kenapa? Saya yakin karena kita terus menyuarakan ini.
dan menyuratin ini. Tidak boleh desain itu dilakukan secara tertutup oleh wali kotanya dengan hanya arsitek yang dia tunjuk gitu. Ya, ini mungkin satu respon yang kita, walaupun sudah ketiga, makanya kemarin malam saya bilang di grup, ini kita datang atau enggak gitu. Datang. Kalau datang saya melihat belum ada di sana orang sejarah. Belum ada orang budaya, masih hanya IAP, Kodam, Dinas Perhubungan gitu ya, banyak kedinasan lah gitu loh. Kita belum putuskan sore atau nanti, apakah kita datang bukan sendiri, tapi ada orang sejarawan juga, ada budayawan, atau 2-3 orang minimal kita akan masuk ke sana hari Senin untuk hadir dalam rapat itu. Ya, begitu Bang, Pak Sopyan. Satu lagi, kira-kira ada nggak desain yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya? Pak Sopyan, terima kasih dengan waktu yang ada. Maka kita berterima kasih kepada kawan-kawan channel ini juga. Nggak mungkinlah tubuh dari KMS ini semuanya mau dilakukan dan dikerjakan. Bidang hukum kita kasihkan dengan hukum. Bidang untuk mengadvokasi ini, ada podcast channel yang dilakukan oleh Pak Ahmad Sopyan merespon ini. Kita sinergis lah. Namanya masyarakat sipil. Kita nggak akan mungkin ada menawarkan lagi dalam waktu kita mengadvokasi ini loh desainnya. Kalau begitu, kita udah konsultan dong. Kita kan mengadvokasi ini Lapangan Merdeka sebagai ruang publik dan cagar budaya. Iya kan? Gitu loh. Harapan kita, Pemko melakukannya secara desain. Yaitu sayembara misalkan. Kan boleh. Tetapi kalaupun wali kota melakukan mengunjuk arsitek yang sudah punya brand, nggak masalah, itu biasa juga dilakukan. Tetapi desain itu kan harus ada terbukanya, prosesnya itu kan ada hearingnya. Nggak mesti jadi pekerjaan ini mau kita ambil koalisi gitu. Itu maksud saya. Makasih Pak. Baik Bang Miduk. Sekarang ke Bang Redianto. Siap. Sebagai kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil. Bang, ini kan penonton podcast ini nggak semuanya backgroundnya hukum. Abang mungkin bisa cerita apa makna putusan pengadilan tinggi yang memperkuat putusan pengadilan negeri itu dulu, Bang. Kemudian apa hak wali kota Medan setelah putusan itu yang harus mereka lakukan, dan apa pula konsekuensi juridisnya atas putusan itu? Baik, terima kasih Bang Da dan terima kasih Sobat Mahupiki semuanya. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Artinya dalam putusan Pengadilan Negeri Medan itu menyebutkan dengan tegas memerintahkan Wali Kota Medan untuk menetapkan Lapangan Merdeka sebagai situs cagar budaya. Nah ini poinnya itu ya. Nah yang kedua, tentu dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi ini, ya, yang mana kami sudah menyampaikan permohonan kiranya kita bisa menerima salinan putusan resmi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, dan ini sedang berproses. Insya Allah besok Senin 25 April 2022 kita sudah menerima salinan itu. Nah lalu kepada Pemko sendiri, di penghujung Pengadilan Tinggi akan membuat putusan, Pemko Medan itu sudah mengeluarkan SK Cagar Budaya Lapangan Merdeka. Nah, artinya konsekuensi logis dan konsekuensi hukum, kalau tadi seandainya Pemko Medan tidak mengeluarkan SK Cagar Budaya, maka dengan ingkrahnya putusan pengadilan perkara ini, maka kita kemarin berencana akan melakukan eksekusi terhadap putusan itu. Nah, tetapi karena sudah ada SK Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Pemko Medan, maka automatically ya ini sudah match dan sudah sinkron semuanya sesuai dengan niat dan tujuan daripada gugatan kita sejak awal di Pengadilan Negeri Medan. Nah, saya menyambung diskusi Bang Sopyan tadi dengan Bang Miduk. Yang tinggal lagi bagaimana Pemko Medan bisa memperlakukan secara hukum atas dua dasar hukum. Ya. Yang pertama SK yang ditetapkan oleh wali kota sendiri, ya, dengan berbagai aturan termasuk juga Perda yang sudah ada tersebutkan Bang Miduk, ya. Dan yang kedua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Junto Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memperkuat putusan untuk menetapkan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Nah,
apa yang kita inginkan? Nah, secara yuridis maka sudah terpenuhi bahwa Lapang Merdeka ini adalah cagar budaya. Nah, tentu kalau bahasa Bang Miduk tadi perlakuannya, yang pertama saya menyampaikan dan menghimbau juga kesempatan ini agar Pemko Medan itu ya silahkan melakukan upaya-upaya sebagai tindak lanjut dari cagar budaya, tapi saya melihat dari sudut pandang Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya bahwa Lapang Merdeka itu harus dinaturalisasi, dimodernisasi, lalu cagar budayanya di mana begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus beranjak kepada bagaimana posisi Lapang Merdeka sebelum dia cagar budaya, karena ini kan baru kali inilah Lapang Merdeka ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Sejarah mengetahui, sejarah mencatat, dan ada dokumentasi serta bukti-buktinya, luasan Lapang Merdeka ini Pemko Medan harus ya melakukan pengembalian untuk itu. Nah, itu namanya cagar budaya. Kalau dia dipersempit, kalau dia dibuat hal-hal yang dapat menghilangkan nilai sejarah, nilai budayanya, menurut saya itu sangat jauh tujuan ya apa yang diniatkan oleh Pemko Medan, apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sehingga kita hanya bermain di ranah seolah-olah ini sudah cagar budaya, tetapi cagar dan budaya tidak kita pelihara ya, padahal sudah ada dasar hukumnya. Nah, saya kira ini poin Bang. Kalau itu terjadi, maka saya kira Koalisi Masyarakat Sipil dan kami selaku kuasa hukum dari LBH Maniora juga akan melakukan kajian-kajian hukum sebagaimana Undang-Undang Cagar Budaya, sebagaimana Undang-Undang Tata Kelola Pemerintahan terhadap objek dan aset yang dilindungi cagar budaya untuk bisa melakukan langkah-langkah pengawalan agar Lapang Merdeka ini benar-benar menjadi cagar budaya dan nilainya kembali kepada nilai histori, nilai sejarah, dan nilai kebudayaan-kebudayaan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya, Bang, tadi ada menyebut soal peraturan wali kota. Apakah peraturan wali kota tentang Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya itu sudah sesuai enggak dengan substansi dari gugatan Koalisi Masyarakat Sipil di mana Abang sebagai koordinator kuasa hukumnya? Nah, baik. Saya tidak mengatakan sesuai atau tidak, tetapi karena ada lampiran dalam SK Cagar Budaya itu yang belum kita dapatkan, tetapi judul dari SK itu menyebutkan secara tegas ya bahwa salah satu objek yang dijadikan cagar budaya ya dalam SK Wali Kota itu adalah Lapang Merdeka. Nah, kalau ditanya sesuai apa tidak, menurut saya tujuan dari Pemko sudah baik ya dan sudah hampir mendekati dengan apa yang diperjuangkan oleh koalisi. Tapi ini secara yuridis. Secara faktual kita masih akan berjuang, dan besok adalah hari yang ditunggu-tunggu, termasuk yang disampaikan Bang Miduk tadi, ya bahwa kita akan menerima salinan putusan, dan di dalam salinan putusan itu akan tersebutkan apakah perkara ini sudah ingkrah atau belum. Nah, itu saya kira poinnya, Bang. Baik, Bang Miduk, Lapangan Merdeka itu kan sekarang banyak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan cagar budaya. Dengan adanya SK Wali Kota, tadi menurut Bang Hedianto, secara substantif dia menghormatin SK itu ya, karena itu sesuai dengan tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil. Nah, Abang kan yang paham itu tentang kontur dari Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, termasuk bangunan-bangunan yang dengan tanda kutip ilegal yang bertentangan dengan cagar budaya kan masih ada di sana, Bang. Nah, kira-kira FGD yang akan diadakan besok itu akan juga kalau bahasa saya menghancurkan nggak tepat ya, tetapi membongkar, mengembalikan fungsi Lapangan sebagai cagar budaya, itu bagaimana menurut Abang? Kalau dia mengembalikan fungsi, ini belum pernah difungsikan sebagai cagar budaya. Justru koalisi mendorong itu supaya ini ditetapkan menjadi cagar budaya karena indikasinya sudah dipenuhinya yang terbesar poin-poinnya, dan itu ada lampiran di situ. Tetapi sehubungan dengan yang Pak Ahmad Sofyan tadi sampaikan kepada Pak Red sebagai ketua kuasa hukum kita, apa implikasi hukum? Itu yang perlu, karena kenapa koalisi ini juga sampai mengambil langkah untuk melakukan ke pengadilan supaya ada kepastian. Oke, kepastian bahwa dia sebagai cagar budaya sudah dikeluarkan oleh wali kota.
dengan menetapkannya menjadi menerbitkan SK penerbitan itu. Ya, Tetapi jangan lupa Bang Red juga harus menyampaikan kepada publik bahwa ada tuntutan kedua supaya luas lapangan Merdeka itu tadi yang diuraikan tadi. Ya kan? Kan 4,8 menurut kita. Tapi kan kita nggak dipenuhi oleh pengadilan karena tidak ada peta. Ya memang belum pernah petanya dibuat gitu loh. Nah, ini yang harus dijaga karena di dalam perwal itu juga itu belum disebutkan. Luas bahkan di dalam Perda Tata Ruang yang baru nomor 1 tahun 2022 yang direvisi di DPR waktu kita mengajukan juga diminta oleh tim pansus untuk RDP, lapangan Merdeka di dalam RT RW pun sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Yaitu Perda nomor 1 tahun 2022 itu sampai 2042. Tetapi jangan lupa kalau kita cari di situ itu kan skala 150.000 RT RW itu. Belum disebutkan juga di situ luas lapangan Merdeka ini seluas 4,8 hektar kah? Tidak disebutkan. Jadi ini sesuatu makna hukum tadi belum terjawab semuanya. Karena nanti itu kan bisa maunya Pemko. Nah, iya kan dia bilang kami akan tata sesuai dengan cagar budaya, tetapi ya maunya dia. Karena ketika kita bilang itu kan batas rolling awal 4,8, ya apa dasar hukum? Padahal kita melangkah ke hukum ini supaya kita punya dasar untuk menuntut katakanlah ataupun untuk menyampaikan ini loh petanya kan 4,88 hektar. Nah, itu yang makanya PR ini masih berjalan, Pak Pak Sofyan. Ya, saya coba kembali ke gugatan semula ya, yang Abang ajukan sebagai koordinator koalisi masyarakat sipil. Itu yang Abang ajukan 4,8 hektar sebagai cagar budaya. Pertama ada dua berarti ya, yang esensinya. Pertama lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, yang kemudian luasnya adalah 4,8 hektar. Lalu dalam putusan pengadilan yang dikabulkan hanya yang pertama, cagar budaya. Dan itu ruang publik. Poin itu pun ada. Itu ruang publik ya. Ruang publik. Ruang publik ini bisa ruang terbuka non hijau. Turunannya itu. Itu juga belum ada penegasan itu. Ya, begitu Pak Red. Pak Sofyan. Ya, Pak Bang Redi, kira-kira tadi kan soal eksekusi tadi Abang singgung juga ya, tapi sudah ada itikat baik dari Wali Kota Medan dengan menerbitkan SK Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Nah, kemudian bagaimanakah kuasa hukum memperjuangkan bahwa SK itu sesuai dengan apa yang ada dalam amar putusan di Pengadilan Tinggi, dan mudah-mudahan Wali Kota tidak kasasi sehingga putusan itu kan ingkrah. Kalau ingkrah, bagaimana mensinkronkan antara kemauan masyarakat sipil dengan SK itu, Bang, sebagai kuasa hukum? Ya, baik. Terima kasih ya Bang Da dan sahabat Mopi semua. Saya kira langkah yang akan dilakukan pasca kita nantinya menerima salin putusan dan keterangan ingkrah dari pengadilan, maka kita akan melakukan kajian dan memberitahukan serta menyurati Pemko Medan kiranya Pemko Medan itu dapat mematuhi putusan, dan kita juga akan masukkan beberapa saran-saran sebagaimana yang disampaikan Bang Mido tadi ya. Supaya apa? Supaya sinkron antara SK yang sudah dikeluarkannya, sudah ditetapkannya, dan ditambah lagi diperkuat dengan dasar hukum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, konsekuensi dari ini tentu harus dijalankan, harus disampaikan terlebih dahulu sebelum kita melangkah kepada PR-PR berikutnya sebagaimana yang disampaikan Bang Mido tadi. Nah, ini yang harus kita lakukan dulu. Kita beritahukan dulu, kita ingatkan dulu, dan kita berikan masukan. Kita sekarang sudah sepakat tentang cagar budaya, ya, berdasarkan SK Pemko Medan, SK-nya kita dengan perjuangan kita di gugatan kita. Nah, ini sudah match sebenarnya. Jadi kita tidak akan mengajukan lagi eksekusi karena memang sudah direalisasi ya. Tinggal bagaimana kita mendudukkan, bagaimana memperlakukan Lapangan Merdeka ini sebagai cagar budaya.
ya kan? Baik kontennya, baik luasannya, baik situasi, ya, fisik dan lokasi serta bangunan yang ada di Lapang Merdeka. Ini yang mau kita capai ya. Kalau tentang status saya kira sudah match lah ya. Nah, tapi Lapang Merdeka ini jangan sampai ada terkamuflase dengan cara-cara yang kita duga melakukan FGD dan lain-lain. Padahal kita tahu di Lapang Merdeka itu ada 2 SHM ya, ada 2 SHM yang menjadi dasar alas hak dan merdeka itu. Nah, kita harus mempertegas itu. Bang Midu. Itu maksud saya, Bang Ren. Makasih. Itu kan ada aspek hukumnya itu. Nanti harus mempertegas itu. Bagaimana menginformasi. Nah, ini sudah menjadi cagar budaya. Pemko harus menyampaikan itu secara resmi. Ya, makanya kita akan dorong surat pemberitahuan dan atau kita juga akan melakukan konferensi pers untuk itu. Ya. Lebih baik sebenarnya supaya masyarakat ini melihat bahwa situasi ini tidak seperti yang tidak seperti yang seperti mencekam antara KMS ya, antara lebih honor dan Pemko, duduk bersama untuk konferensi pers. Ya, bahwa niatan ini sangat baik. Nah, kalau Pemko-nya mau, kalau Pemko tidak mau tidak apa-apa, selama ini kita juga Pak Ahmad Sopyan kan memperjuangkan Pak Ahmad Sopyan yang minta. Nah, ini Bang Midu atau Bang Medianto, pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita tutup. Kira-kira jika ya ada jalan tengah yang ditawarkan oleh Pemko Medan. Dan itu pertama dia sebagai cagar budaya, tapi juga dia mengakomodir kepentingan pengusaha dengan mempertahankan ya usaha kuliner yang masih berlangsung di Lapangan Merdeka. Nah, kira-kira apa reaksi masyarakat sipil dan kuasa hukumnya jika jalan tengah itu ditawarkan kepentingan pengusaha, kepentingan masyarakat sipil dan kepentingan ekonomi? Itu gimana? Pak Ahmad. Ya. Anak Medan loh, walau di Jakarta, ya kan? Jadi ada moral sebenarnya. Ya. Dan tidak semua yang di tengah enak itu, Pak Ahmad Sopyan. Tidak semua yang di tengah itu enak, Pak Ahmad Sopyan, ya. Dan yang ketiga, Pak Ahmad, Bang Red harus tegaskan kepada publik. Sebuah cagar budaya menurut hukum, itu subjeknya bisa privat. Perorangan. Oke. Yang kedua bisa instansi sejenisnya. Yang ketiga dia bisa pemerintah. Hati-hati. Dari sisi subjek, bisa saja dia cagar budaya, tapi itu milik Pak Ahmad Sopyan secara pribadi. Apa Pak Ahmad Sopyan harus buka-buka ke publik? Orang seenaknya jam 12 malam datang ke tempat Pak Ahmad Sopyan. Ketentuan cagar budaya Pak Ahmad Sopyan penuhi memang, tetapi itu bukan barang publik, bos. Ini yang kita harapkan supaya kuasa hukum kita ketua ini juga mencerdaskan kita, karena ini adalah masyarakat sipil yang sudah sekian lama setelah reformasi ada banyak ini barang-barang publik ini yang diprivatisasi gitu loh. Ya, dengan kasus Lapangan Merdeka ini. Jadi, saya kira ya, Abang nggak setuju ya kalau ada jalan tengah yang ditawarkan itu? Nah, bukan. Barang tengah, jalan tengah itu apa dulu? Kan saya sudah menegaskan, ini ruang publik, jangan diprivatisasi. Oke, ya jelas ya jawabannya, jangan diprivatisasi. Pak Ahmad Sopyan kan sudah lihat kok ada pagar dikunci, kok ada digembok, kok ada Pak Ahmad Sopyan nggak bisa leluasa melangkah. Berarti menurut Pak Ahmad Sopyan itu barang publik, tapi menurut dia kan enggak. Gitu loh. Ya. Bang Edi, gimana Bang? Nah, saya kira saya bukan maksud membatasi, tapi tentu ada hal-hal teknis yang juga tidak dapat kita ungkap di sini karena ini terkait penanganan dan strategi perkara ke depan. Yang jelas bahwa apapun solusi tengahnya itu sepanjang memperlakukan Lapang Merdeka itu benar-benar sebagai cagar budaya yang dinaturalisasi, ya bukan dalam tanda petik dilakukan penataan-penataan ya seolah-olah dia ditata tapi padahal nanti dimodernisasi sehingga mengurangi bahkan dapat diduga menghancurkan nilai-nilai sejarah bahkan bangunan fisik Lapang Merdeka. Saya kira itu bukan solusi ya. Terhadap dengan
adanya pola-pola misalnya seperti yang tadi Abang sampaikan, tetap dilakukan penataan tapi tetap ada fisik dan bangunan yang ada di lokasi. Saya kira kami akan mengkaji dan mempertimbangkan untuk langkah hukum berikutnya untuk bisa tetap mempertahankan lapangan merdeka ini agar benar-benar dia merdeka dari apapun yang ada di sana. Ya. Saya kira begitu Bang penegasan. Nah, harapan terakhir Bang, waktu kita tinggal 4 menit lagi, harapan Bang Midu apa ini kepada Pemko dan masyarakat Kota Medan atas putusan Pengadilan Tinggi? Ya, terima kasih karena Pak Ahmad Sofyan juga sudah memenuhi harapan yang diinginkan oleh koalisi ya. Ya. Ada pihak-pihak yang merespon dan memberikan respon seperti ini. Terima kasih dan semoga melalui channel ini juga nanti setelah Pak Ahmad Sofyan lepas bisa sampai kepada wali kota, kepada humas maupun pihak terkait ya. Harapan yang kedua, kita berterima kasih walaupun sudah setelah sekian lama kita menulis, kita membuat di radio dan juga kita buat konferensi pers. Akhirnya Pemko Medan kemarin itu mengundang koalisi. Ini baru kali yang pertama. Dari proses-proses yang sebelumnya dia pernah lakukan sayembara juga. Gitu. Dan FGD besok itu FGD yang ketiga. Walaupun di tengah jalan kita berterima kasih kepada wali kota. Karena sudah mau merespon apa yang ingin kita sampaikan. Tetapi yang ketiga, jalan tengah adalah yang seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Sofyan. 55 penulis dalam buku Lapangan Merdeka sebagai ruang publik, situs sejarah dan budaya itu adalah jalan tengah. Oke. Iya, kan sudah sampai ada tulisan. Ya. Sudah sampai nerbitkan buku. Judulnya Lapangan Merdeka itu adalah ruang publik. Ruang publiknya kita kasih kurung loh, karena itu bukan hak kita. Ya. Tentu ada yang punya kewenangan. Dalam hal ini Pemko Medan, Ceki wali kota. Makanya kita nggak mau juga langsung tegaskan. Masih kita kasih dalam kurung dalam cover buku itu. Sebagai cagar budaya dan situs sejarah. Dan ini di sana sudah sangat jelas sekali supaya Pemko Medan dan Pemprov Su menata ini, nanti ini udah bersifat nasional. Supaya ini diusulkan menjadi situs proklamasi. Situs proklamasi nasional dia sudah sifatnya. Itu harapan kita, Pak Ahmad Sofyan. Bang Redi, singkat. Apa harapannya, Siap, Bang? baik. Harapan kita adalah jalan tengah itu adalah mendengarkan aspirasi dari warga, melakukan langkah yang sinkron sesuai dengan putusan hukum, yaitu Lapangan Merdeka adalah cagar budaya dan tentu harus disinkronkan apa itu dimaksud dengan cagar budaya. Ya. Yang kedua kami juga mengingatkan kiranya potensi perbuatan melawan hukum terhadap gugatan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri dan oleh pengadilan tinggi yang dijalankan dalam tanda petik sesuka hati tanpa mengakomodir nilai-nilai bagaimana cagar budaya itu diperlakukan seharusnya. Nah, lalu kami juga mengingatkan bahwa pasal 66 ayat 11 Undang-Undang 11 2010 tentang ada pidana terhadap setiap orang dilarang merusak cagar budaya baik seluruh maupun sebagian bagiannya dari kesatuan, kelompok dan atau dari letak asal. Nah, ini saya pikir sangat penting juga untuk diingatkan bukan hanya bagi kita semua, termasuk juga bagi kita yang memang cinta kepada pemerintah, kepada masyarakat, termasuk juga kita semua ya. Sanksi dalam pasal 66 itu adalah penjara pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda 500 juta dan paling banyak 5 miliar. Saya kira ini poin yang harus kami sampaikan. Ini penting untuk bisa menjaga Lapangan Merdeka yang sudah menjadi cagar budaya, otomatis dia terlindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya sebagaimana juga pasal 66 tadi. Mari kita naturalisasi kembali Lapangan Merdeka karena ini bukan milik Pemko, bukan milik masyarakat, tapi ini milik kita semua dan harus dinikmati bersama sebagai ruang publik. Merdeka. Ya, luar biasa sahabat-sahabat saya pagi ini. Ya. Sahabat-sahabat hukum pidana, terima kasih Bang Midu Huta Barat. Terima kasih. Dan Bang Dr. Redianto Sidi SHM Hum sebagai kuasa dari Koalisi Masyarakat Sipil. Bincang kami membahas tentang masa depan Lapangan Merdeka yang sudah diputuskan oleh
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sebagai cagar budaya, dan sekarang dalam tahap untuk membangun kembali ya lapangan Merdeka menjadi lapangan yang benar-benar merdeka dari intervensi manapun, sehingga masyarakat Kota Medan, masyarakat Sumatera Utara, bahkan kita semua yang ada di Republik ini bisa mengakses dan menikmati cagar budaya itu. Dan tadi Bang Reddy juga ada mengingatkan ada sanksi pidana jika makasih, itu sangat penting sekali Pak Sofyan. Karena itu adalah makna hukum yang kita harus dengar, bukan ancaman ya. Ya, betul. Ya. Saya pikir ini terima kasih karena waktu saya dan waktu Bang Reddy dan Bang Midu itu sangat padat sahabat-sahabat. Dan kami senang sekali, mudah-mudahan nanti pada podcast yang ketiga kita sebenarnya udah berada dalam Merdeka yang benar-benar merdeka dan kita bertemu di sana. Terima kasih, salam sehat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hukum pidana.